Ada ilmu yang tidak tertulis di kitab, tetapi hidup di dalam hati. Ia tidak terdengar oleh telinga, tetapi mampu mengguncang jiwa. Para arif menyebutnya ilmu tunggal rasa. Ketika hati, ruh, dan kesadaran hanya tertuju kepada Allah semata. Hakikat ilmu tunggal rasa. Hakikat ilmu tunggal rasa adalah keadaan batin ketika hati manusia hanya memiliki satu pusat rasa, yaitu Allah semata. Dalam makom ini, seseorang mulai memandang hidup bukan sekadar dengan pikiran dan logika, tetapi dengan kesadaran ruhani yang dalam. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi di alam ini berada dalam kehendak Allah. Tidak ada gerak tanpa izinnya, tidak ada ujian tanpa hikmahnya, dan tidak ada ketenangan sejati selain bersamanya. Karena itu, hati orang yang memasuki ilmu ini perlahan terlepas dari ketergantungan berlebihan kepada makhluk dan dunia. Ilmu tunggal rasa bukan ilmu yang dipelajari hanya melalui bacaan atau hafalan. Ia adalah ilmu rasa yang lahir dari perjalanan hati. Seseorang harus melewati proses panjang berupa mujahadah, zikir, taubat, kesabaran, dan penyucian jiwa. Semakin bersih hati seseorang, semakin halus rasa batinnya dalam merasakan kehadiran Allah. Pada tahap tertentu, ia mulai merasakan bahwa Allah selalu dekat dalam setiap keadaan, saat senang maupun sedih, saat lapang maupun sempit. Dari sinilah muncul ketenangan yang tidak mudah diguncang oleh keadaan dunia. Dalam ilmu tunggal rasa, seseorang juga belajar menghancurkan ego dirinya. Ia tidak lagi merasa dirinya paling benar, paling suci, atau paling tinggi. Yang muncul justru rasa hina di hadapan Allah dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Ia sadar bahwa semua manusia sedang berjalan dalam ujian masing-masing. Karena itu, hatinya lebih mudah memaafkan daripada membenci, lebih mudah memahami daripada menghakimi. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin lembut pula akhlaknya. Hakikat terdalam dari ilmu tunggal rasa adalah menyatunya kesadaran hati dalam tauhid yang murni. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan atau bersatu secara zat dengan Allah, tetapi hatinya hanya bergantung kepada Allah. Ia bekerja, berbicara, dan menjalani kehidupan seperti biasa, namun pusat cintanya hanya kepadanya. Dunia tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan hanya jalan menuju ridha Allah. Ketika kehilangan dunia, ia tidak hancur. Ketika mendapatkan dunia, ia tidak mabuk oleh kebanggaan. Karena yang ia cari bukan lagi kenikmatan dunia, tetapi kedekatan dengan Allah. Orang yang mulai memasuki makom ini biasanya merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Zikir menjadi kebutuhan, bukan sekedar ibadah rutin. Kesendirian terasa menenangkan, karena disitulah ia merasa dekat dengan Allah. Bahkan air mata taubat terasa lebih indah daripada pujian manusia. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari banyaknya harta atau tingginya kedudukan, tetapi dari hati yang mengenal Tuhannya. Rahasia yang paling dalam dari ilmu tunggal rasa adalah bahwa Allah sering membawa seseorang melalui luka, kehilangan, dan kehancuran hati sebelum membukakan pintu rasa ini. Sebab hati yang masih penuh cinta dunia sulit dipenuhi cahaya makrifat. Maka terkadang Allah mengambil satu persatu tempat bergantung manusia agar ia kembali bersandar hanya kepadanya. Dari situlah lahir rasa tunduk, pasrah, dan cinta yang tulus kepada Allah. Pada akhirnya, ilmu tunggal rasa mengajarkan bahwa tujuan hidup bukan sekedar mencari dunia, melainkan menemukan Allah di dalam perjalanan hidup itu sendiri.
Ketika hati telah sampai pada makom ini, seseorang akan memahami bahwa ketenangan terbesar bukan saat semua keinginan terpenuhi, tetapi saat hati mampu berkata dengan penuh keyakinan, "Cukuplah Allah bagiku." Tanda seseorang memasuki ilmu tunggal rasa. Salah satu tanda seseorang mulai memasuki ilmu tunggal rasa adalah hatinya mulai berubah menjadi lebih tenang. Bukan berarti hidupnya bebas dari masalah, tetapi ada kedamaian yang tumbuh di dalam batinnya meskipun ujian datang silih berganti. Dahulu ia mudah panik, mudah marah, dan mudah kecewa terhadap keadaan. Namun perlahan ia belajar menerima segala sesuatu sebagai bagian dari kehendak Allah. Ia mulai memahami bahwa tidak semua yang hilang adalah musibah, dan tidak semua yang datang adalah keberuntungan. Dari sinilah lahirlah rasa tawakal yang semakin kuat. Tanda berikutnya adalah berkurangnya ketergantungan hati kepada manusia. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya kepada pujian, perhatian, atau pengakuan orang lain. Ketika dipuji, hatinya tidak melambung tinggi. Ketika dihina, ia tidak mudah hancur, karena pusat nilai hidupnya bukan lagi manusia, melainkan Allah. Ia mulai sadar bahwa hati manusia bisa berubah kapan saja, sedangkan kasih sayang Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Orang yang memasuki makom ini juga biasanya lebih mudah menjaga lisannya. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dibicarakan dan tidak semua perasaan harus diumbar. Hatinya lebih suka diam daripada menyakiti. Ia berbicara seperlunya dan menghindari perdebatan yang tidak membawa manfaat. Dalam dirinya tumbuh rasa malu kepada Allah, sehingga ia lebih berhati-hati dalam ucapan maupun perbuatan. Tanda lainnya adalah muncul rasa rindu kepada zikir, doa, dan kesendirian bersama Allah. Dahulu ibadah terasa berat dan hanya sekadar kewajiban, tetapi kini ia mulai merasakan kenikmatan saat menyebut nama Allah. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan ketika ia sujud, berdoa di malam hari, atau menangis dalam taubat. Bahkan terkadang ia merasa dunia terlalu bising, lalu mencari ketenangan dalam mengingat Allah. Seseorang yang mulai memasuki ilmu tunggal rasa juga menjadi lebih lembut hatinya kepada sesama manusia. Ia tidak mudah merendahkan orang lain karena sadar bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan ujian hidupnya masing-masing. Ia lebih mudah memaafkan daripada membalas. Jika dahulu ia cepat membenci, kini hatinya lebih dipenuhi rasa iba dan kasih sayang. Sebab semakin dekat hati kepada Allah, semakin lembut pula akhlaknya kepada makhluk. Tanda yang paling dalam adalah mulai hancurnya ego diri. Ia tidak lagi merasa paling benar, paling suci, atau paling dekat dengan Allah. Justru semakin tinggi rasa rohaniyahnya, semakin ia merasa dirinya penuh kekurangan di hadapan Allah. Ia lebih sibuk memperbaiki dirinya daripada mengurusi aib orang lain. Dalam hatinya tumbuh kesadaran bahwa semua kebaikan hanyalah pertolongan dari Allah, bukan karena hebatnya dirinya sendiri. Kadang tanda memasuki makom ini juga diawali dengan fase kehilangan, kesepian, atau ujian hidup yang berat. Allah seakan memutus satu persatu tempat bergantungnya kepada dunia, agar ia belajar bergantung hanya kepadanya. Dari luka itulah lahir kedewasaan ruhani. Dari kehancuran itulah tumbuh rasa dekat kepada Allah yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Pada akhirnya, tanda terbesar seseorang memasuki ilmu tunggal rasa adalah ketika hatinya mulai lebih mencari ridho Allah daripada penilaian manusia. Ia tidak lagi hidup untuk terlihat hebat di mata dunia, tetapi ingin dicintai oleh Allah. Dan disitulah
perjalanan rohani yang sesungguhnya dimulai. Rahasia yang jarang dipahami tentang ilmu tunggal rasa adalah bahwa makom ini bukan tentang kehebatan spiritual, melainkan tentang hancurnya rasa aku di dalam diri manusia. Banyak orang mengira kedekatan kepada Allah ditandai dengan karawah, mimpi-mimpi luar biasa, atau kemampuan batin tertentu. Padahal inti sebenarnya justru ketika seseorang semakin merasa kecil di hadapan Allah. Semakin dekat ia kepadanya, semakin hilang rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Banyak manusia ingin merasakan kedekatan dengan Allah, tetapi masih mempertahankan ego, gengsi, dan ketergantungan kepada dunia. Padahal hati yang penuh oleh dunia sulit dipenuhi cahaya ruhani. Karena itu, Allah sering mendidik hamba pilihannya melalui kehilangan, kekecewaan, dan ujian yang tidak dipahami orang lain. Bukan karena Allah membencinya, tetapi karena Allah sedang membersihkan tempat bergantung di dalam hatinya. Sebab selama hati masih terlalu bersandar kepada manusia, harta, atau kedudukan, maka rasa ketergantungan penuh kepada Allah belum lahir sepenuhnya. Rahasia lainnya adalah bahwa ilmu tunggal rasa tidak membuat seseorang lari dari dunia, tetapi membuat dunia kehilangan kekuasaan atas hatinya. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjalani kehidupan seperti biasa, namun batinnya tidak lagi diperbudak oleh dunia. Ketika mendapat nikmat, ia bersyukur tanpa berlebihan. Ketika kehilangan, ia bersabar tanpa tenggelam dalam putus asa. Inilah tanda hati yang mulai mengenal Allah dengan rasa, bukan hanya dengan ucapan. Yang paling jarang dipahami adalah bahwa jalan menuju makom ini seringkali terasa sunyi. Tidak semua orang akan mengerti perubahan batin seseorang yang sedang didekatkan kepada Allah. Kadang ia menjadi lebih pendiam, lebih suka merenung, dan lebih menjaga jarak dari keramaian yang melalaikan. Bukan karena membenci manusia, tetapi karena hatinya sedang belajar menikmati kehadiran Allah. Dalam kesunyian itu, ia menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Rahasia terdalam dari ilmu tunggal rasa adalah bahwa Allah terkadang menghancurkan harapan dunia seseorang agar ia menemukan harapan sejati hanya kepadanya. Sebab selama manusia masih merasa cukup dengan dunia, ia belum benar-benar mencari Allah. Maka ada kalanya Allah mengambil sesuatu yang sangat dicintai hambanya, agar lahir kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar abadi selain Allah. Di titik inilah, seseorang mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika semua keinginannya terpenuhi, tetapi ketika hatinya merasa cukup bersama Allah. Ia tidak lagi sibuk mengejar pengakuan manusia, karena satu pandangan kasih sayang dari Allah terasa lebih berharga daripada seluruh pujian dunia. Dan inilah rahasia yang paling dalam. Semakin seseorang mengenal Allah dengan hatinya, semakin ia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa rahmat-Nya. Inti yang paling dalam dari ilmu tunggal rasa adalah sampainya hati pada kesadaran bahwa tidak ada tempat bergantung selain Allah. Pada makam ini, seseorang tidak lagi mencari ketenangan dari dunia, manusia, ataupun pujian. Ia mulai memahami bahwa semua yang ada di dunia bersifat sementara, mudah berubah, dan bisa hilang kapan saja. Karena itu, hatinya perlahan melepaskan ikatan yang berlebihan terhadap makhluk, lalu kembali bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dalam keadaan ini, seseorang mulai mengenal makna tauhid, bukan hanya melalui lisan, tetapi melalui rasa batin yang hidup. Ia bukan sekedar mengatakan Allah Maha Besar, tetapi benar-benar merasakan kebesaran Allah dalam setiap keadaan hidupnya. Saat diberi nikmat, ia melihat kasih sayang Allah. Saat diuji, ia melihat didikan Allah.
Bahkan dalam kesedihan, ia tetap merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Inti terdalam dari makom ini juga terletak pada hancurnya ego diri. Selama manusia masih merasa hebat, merasa suci, atau merasa memiliki kekuatan sendiri, maka hijab antara dirinya dengan Allah masih sangat tebal. Karena itu, Allah sering membawa hambanya melewati proses panjang yang menyakitkan agar kesombongan dalam dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Ketika ego mulai hancur, hati menjadi lembut, tunduk, dan mudah menerima cahaya petunjuk dari Allah. Pada titik tertentu, seseorang yang memasuki ilmu tunggal rasa akan merasakan bahwa semua kejadian dalam hidup adalah cara Allah mendekatkan dirinya kepadanya. Tidak ada lagi kebencian yang berlebihan terhadap takdir. Ia belajar menerima bahwa setiap kehilangan memiliki hikmah, setiap luka memiliki pesan, dan setiap ujian adalah jalan untuk membersihkan hati. Dari sinilah lahir rasa ridho yang dalam, menerima keputusan Allah dengan hati yang tenang. Inti paling dalam lainnya adalah lahirnya cinta yang tulus kepada Allah. Ia beribadah bukan lagi karena takut semata atau berharap balasan dunia, tetapi karena hatinya memang rindu kepadanya. Zikir menjadi kebutuhan jiwa, sujud menjadi tempat pulang, air mata taubat terasa lebih menenangkan daripada gemerlap dunia. Dalam kesendiriannya, ia merasa cukup bersama Allah. Pada akhirnya, ilmu tunggal rasa membawa seseorang kepada kesadaran paling hakiki, bahwa manusia tidak memiliki apa-apa, tidak mampu apa-apa, dan bukan siapa-siapa tanpa Allah. Semua yang dimiliki hanyalah titipan, dan semua yang dicintai pada akhirnya akan kembali kepadanya. Ketika hati benar-benar sampai kepada kesadaran ini, maka lahirlah ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia, sebab ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari segalanya, kedekatan dengan Allah. Dan disitulah seorang hamba memahami makna terdalam kehidupan, bukan tentang seberapa tinggi dirinya di mata manusia, tetapi seberapa dekat hatinya kepada Allah. Pada akhirnya, manusia akan sampai pada satu titik kelelahan. Lelah mengejar pengakuan manusia, lelah mencari kebahagiaan dari dunia yang tidak pernah benar-benar menetap, lelah berharap kepada sesuatu yang sewaktu-waktu bisa pergi meninggalkan dirinya. Dan di saat itulah, hati mulai sadar bahwa selama ini ia terlalu jauh mencari, padahal yang dibutuhkan hanyalah kembali kepada Allah. Ilmu tunggal rasa bukan tentang menjadi manusia yang terlihat suci di mata dunia, bukan pula tentang menunjukkan kelebihan ruhani kepada orang lain, tetapi tentang hati yang diam-diam belajar berserah, belajar ikhlas, dan belajar mencintai Allah lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Ada saat di mana Allah mengambil sesuatu yang sangat kita cintai, agar kita sadar bahwa tidak ada yang benar-benar abadi selain Dia. Ada saat di mana Allah membuat kita merasa sendiri, agar kita belajar menikmati dekat dengannya. Dan ada saat di mana Allah menghancurkan kesombongan kita, agar lahir hati yang lembut dan tunduk di hadapannya. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menganggap Allah menjauh darimu. Bisa jadi Allah sedang menarikmu masuk ke jalan yang lebih dalam, jalan mengenalnya dengan rasa, bukan hanya dengan kata-kata. Karena sejatinya, ketenangan bukan saat dunia selalu baik kepada kita, tetapi saat hati tetap tenang, walau dunia sedang tidak berpihak. Dan ketika hati telah benar-benar mengenal Allah, seseorang akan memahami satu hal yang paling indah dalam hidupnya, bahwa dicintai Allah jauh lebih cukup daripada dicintai seluruh manusia di dunia.